Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Meindawati, NIM 856835383, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada video praktikum kali ini, saya akan melakukan praktik tentang jenis dan bentuk gelombang. Pada praktikum jenis dan bentuk gelombang terdapat dua percobaan. Yang pertama, percobaan jenis-jenis gelombang dan percobaan sifat pemantulan gelombang. Seperti biasa, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah selingki, kemudian kabel, kemudian benang kasur atau nilon, nampan, batu kerikil, air, serta karet gelang. Sebelum itu, saya jelaskan apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam gelombang yang berpindah bukanlah bendanya, tetapi energinya. Contohnya seperti gelombang pada air, bunyi, atau getaran pada tali. Baiklah, mari kita mulai percobaan yang pertama, yaitu jenis-jenis gelombang. Pertama, rentakan selingki, ujung satunya dipegang oleh temanmu atau diikatkan pada tiang, dan ujung satunya lagi kamu pegang. Lalu goyangkan ujung selingki ke kanan dan ke kiri. Perhatikan, gelombang akan merambat sepanjang selingki dari tanganmu menuju ke ujung yang diikat. Getaran yang kamu buat di ujung selingki merambat melalui pegas, dan itulah yang disebut gelombang. Pada percobaan ini, arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Jenis gelombang seperti ini disebut gelombang transversal. Selanjutnya, selingki yang tadi dimasukkan sebuah karet gelang di tengah-tengah, kemudian goyangkan ke kanan dan ke kiri. Perhatikan karet gelang saat gelombang berjalan. Karet gelang hanya bergerak naik dan turun, tidak ikut berpindah bersama gelombang. Artinya, yang merambat adalah energi gelombang, bukan bendanya. Energi ini berasal dari gaya usikan yang kamu berikan pada ujung selingki. Selanjutnya, kabel dan nilon dibentangkan, kemudian diusik ke kanan dan ke kiri. Perhatikan gelombang yang terbentuk pada kabel listrik dan tali nilon. Gelombang yang muncul tetap bisa terlihat, namun tidak sejelas pada selingki, karena kabel dan tali nilon lebih kaku dan tidak lentur seperti pegas. Energi yang kamu berikan masih berambat melalui tali, tetapi perambatannya lebih lambat dan cepat meredam. Artinya, medium atau bahan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap bentuk dan kecepatan rambat gelombang. Selanjutnya, nilon dan kabel diberikan karet gelang lalu diusik ke kanan dan ke kiri. Hasil kali ini, karet gelang ikut bergeser atau berpindah sedikit ke arah rambatan gelombang. Hal ini terjadi karena kabel listrik dan tali nilon lebih kaku dan tidak elastis seperti selingki. Akibatnya, getaran yang seharusnya hanya membuat karet gelang berosilasi di tempat malah mendorong sebagian mediumnya ikut bergeser. Jadi, pada kabel dan nilon, sebagian energi gelombang berubah jadi gerak benda, bukan hanya merambat sebagai energi getaran. Selanjutnya, rentangkan selingki, kemudian dorong ke depan dan ke belakang secara terus-menerus. Setelah diamati bentuk gelombangnya, kamu akan melihat bagian selingki yang rapat dan regang secara bergantian. Arah getaran kali ini sejajar dengan arah rambatan gelombang, sehingga disebut gelombang longitudinal. Kesimpulannya, jenis gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Pada gelombang transversal terdapat lembah dan bukit. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Pada gelombang longitudinal terdapat bagian yang rapat dan renggang secara bergantian. Perbedaan pada dua gelombang ini yaitu, pada gelombang transversal arah getar tegak lurus dengan arah rambat, sedangkan pada gelombang longitudinal arah getar sejajar dengan arah rambat. Baiklah, kita akan mulai praktikum yang kedua, yaitu percobaan sifat pada gelombang. Percobaan pertama, kita menjatuhkan kerikil ke dalam bejana atau wadah yang berisi air. Saat kerikil menyentuh air, terbentuk gelombang yang merambat ke segala arah dalam bentuk lingkaran konsentris. Ketika gelombang mencapai dinding atau sisi bejana, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke arah semula. Akibatnya, kita bisa melihat gelombang baru yang saling bertemu antara gelombang datang dan gelombang pantul. Percobaan kedua, kita mengusik selingki ke atas ke bawah. Hasilnya, gelombang yang sampai di ujung terikat akan dipantulkan dengan arah berlawanan dan fase terbalik. Artinya, jika ujung datangnya naik, maka gelombang pantulnya turun. Ini disebut pantulan dengan fase berlawanan. Percobaan ketiga, yaitu ujung selingki diikat oleh benang, kemudian diikatkan pada tiang, lalu diusik ke atas dan ke bawah.
Hasilnya, saat gelombang sampai di ujung bebas, kamu akan melihat bahwa gelombangnya dipantulkan tanpa perubahan fase. Jika gelombangnya datang naik, maka gelombang pantulnya juga naik. Hasilnya, ujung bebas menyebabkan gelombang pantul yang sefase dengan gelombang datang, sehingga keduanya dapat membentuk pola gelombang stasioner jika saling bertemu. Kesimpulannya, dari semua percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa gelombang dapat dipantulkan jika mengenai penghalang. Jika ujungnya terikat, gelombang pantul berfase terbalik. Jika ujungnya bebas, gelombang berpantul berfase sama. Sedangkan pada air, gelombang juga dipantulkan oleh dinding dan dapat saling bertemu dengan gelombang datang. Semua ini membuktikan bahwa pemantulan gelombang terjadi pada berbagai medium seperti air, tali, maupun selingki. Itu saja video praktikum pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.